ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, ada breaking news. Jangan lupa coblos nomor 1 calon presiden Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar hari Rabu tanggal 14 bulan Februari 2024. Jangan di kertas suara nyari Amin ya. Nama Amin nggak ada di kertas suara. Yang ada Anies dan Abdul Muhaimin Iskandar. Wah, mantap. Silakan. Ya, Bung Alfian. Iya. Nanti atau ya biasanya debat itu mulainya lewat maghrib lah ya. Itu kan akan ada debat capres yang kedua, Bu Alfian. Atau debat resmi yang ketiga. Nah, Bu Alfian, kita kan sama merasakan di debat capres, Anies sangat di atas angin, bahkan Prabowo saking keselnya sampai monyongin bibir ngeresponsnya Anies. Nah, di debat kedua, maksudnya debat cawapres, itu kita elus-elus dada lah ya, ngelihat kelakuan Caimin yang mungkin dia sedikit nervous dan kurang persiapan. Persiapan debat capres ini, apa nih yang Bung Alfian harapkan, yang dimunculkan nih Bung Alfian dari semua capres? Karena banyak yang bilang debat capres atau cawapres itu membosankan Bung Alfian. Gimana tuh Bung Alfian? Ya, membosankan betul itu. Kenapa? Bukan debat, itu kan seperti cerdas cermat. Kalau kita mau bilang begitu, dan terus terang untuk apa tuh juri-jurinya profesor doktor cuman kerjaannya cuman ngambilin kertas nomor pertanyaan, bacain. Itu mah cukup minta tolong sama guru SMP juga jadi, nggak usah pakai profesor doktor. Itu juga catatan. Poin debat kita ini memang debat yang sangat mengalami minimalisir persoalan perdebatan. Debat itu kan harusnya sangat spontan, konsepsional, ada kedewasaan, kemampuan menjelaskan dengan ketajaman analisa dan data. Jadi kalau ada orang yang bilang membosankan, ya membosankan. Karena memang dia bukan perdebatan. Cuman gantian ngomong, lalu ngomongnya disuruh berkomentar dengan dibatasin waktu. Nah, kalau dalam debat-debat yang biasa terjadi sebagai negara-negara yang membiasakan debat itu, memang waktunya dibatasi. Misalnya 2 jam atau 1,5 jam. Nah, perdebatan itu dikasih lepas dulu. Iya, sehingga benar. nanti fungsi juri menyetop-stop gitu kan. Nah, tetapi buat saya ya, ingin sampaikan dulu kepada Bung Anies, agar Anda mengingat konsep nervous. Saya selalu katakan, nervous itu jangan sampai over dan jangan sampai lower. Kalau over nervous jadi kehilangan fokus dan kemampuan menjawab. Kalau zero nervous akan jadi orang sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap dibaca doa Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu terdapat dalam surat 20 ayat 27 sampai 29. Yang ketiga, sebagai seorang yang berbasis akademis, seorang dosen dan juga kualifikasinya mungkin sudah profesor walaupun belum keluar SK-nya, agar tetap mempunyai data-data yang terbaru, yang terbarukan. Ya, jadi sehingga tidak menjadi, lagi-lagi saya ingin katakan, jangan menggampangkan. Ya, saya pikir untuk selama ini saya lihat Anies Rashid Baswedan punya kekuatan yang cukup memukau. Nah, yang ketiga dari saya, lakukan persiapan-persiapan yang tidak mengabaikan faktor Allah. Ya, pastikan Anda dalam keadaan berwudu, pastikan Anda tetap sebelum berangkat cium tangan ibunda, pastikan Anda belum atau perut tidak dalam keadaan kosong,
pastikan jadi betul-betul lakukan hal-hal yang yang tidak mengganggu. Begitu Bung kameramen. Ya, Bu Alfian, ada yang dikritisi oleh Gus Imin, yaitu tentang ada dua panelis ya, atau apalah ya, dosen-dosen gitu lah ya. Itu ada dua dosen dari Unhan, Bung Alfian. Sedangkan Unhan itu langsung di bawahnya Menhan. Nah, Caimin atau Gus Imin, dia khawatir menghilangkan objektivitas karena dianggap dia di bawahnya Menhan, Bung Alfian. Nah, itu yang pertama. Kedua, debat ketiga atau debat kedua Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Nah, jadi menurut Bung Alfian, apa yang Bung Alfian harapkan muncul dari tema ini, Bung Alfian, untuk kekuatan NKRI kita? Karena kalau dari gelagat-gelagatnya kan di era rezim Jokowi ini kita sangat lemah sekali terhadap Cina, Bung Alfian. Apakah presiden yang akan datang, siapapun lah, anggaplah ya, siapapun yang jadi, apakah kita tetap lemah pada Cina? Akhirnya IKN jadi atau bagaimana, Bung Alfian? Ya, pertahanan dan keamanan geopolitik merupakan sebuah konsep yang harus matang dimiliki oleh calon presiden, terutama calon yang dirindukan oleh bangsa Indonesia, kaum pribumi, kaum muslim, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, apa yang diperlukan? Menurut hemat saya, jangan dong kita punya negara cuma jadi tempat orang buang kotoran, buang B3 atau buang apa. Malaysia saja bisa mendapatkan keuntungan sekian miliar atau sekian juta US dollar dalam satuan waktu. Sekarang kita orang lewat di pelabuhan kita, lewat di selat yang punya kita, mereka enak saja nyelonong-nyelonong, nggak ada bayar-bayarnya. Itu kan semacam konvensi internasional, konsensus internasional, Bung kameramen. Kalau orang melintasi sebuah negara, dia membawa barang, itu ada persentasenya. 0, sekian persen, 1% atau berapa persen yang disepakati, itu masuk bea cukai, dan itu lazim dalam sistem perpajakan atau dalam sistem kerja lintas negara. Ini terus terang saja orang banyak mentertawai kita. Kita punya tempat, harta kita diambil, kita hanya dapatnya dikit. Contoh kasus nikel, terus selat-selat seperti Natuna Utara itu, kesannya itu sudah jadi milik Cina. Itu kan punya kita, masih punya kita. Dan ini juga harus diingat, dulu pernah beberapa pulau yang sempat diambil alih oleh eksternal, terutama Malaysia dan negara-negara yang mengklaim. Ya seperti Sipadan, Ligitan, segala macam. Itu kan juga satu fakta bahwa kita pernah punya pulau-pulau yang tingkat keamanannya menjadi sangat rentan, dan lalu kita punya barang diambil orang. Nah, yang kedua atau yang berikutnya adalah abrasi pasir, air laut yang bersisian dengan negara Singapura. Itu mereka sudah melampaui batas menembus angka 3-6 kilometer. Bagaimana bisa kita punya negara, teritorial kita diambil orang tanpa kita mempersoalkan dalam ketetapan hukum internasional? Itu tadi, antara diplomasi internasional, bicara nyali. Ya mungkin di sana sudah ada yang cawe-cawe juga, Bung kameramen. Sehingga ketika itu terjadi, pihak Singapura merasa sudah membayar, sudah memberikan cuan pada orang tertentu atau lembaga tertentu, akibatnya dibiarkan. Sekali lagi memang kita cukup malu ya dalam pergaulan internasional, bahwa memang negara Indonesia ini sering terhina dan dihinakan. Terus terang saja sangat membuat saya juga malu hati gitu. Betul, Bung kameramen. Iya, Bung Alfian, memang apalagi Jokowi belum pernah hadir ya, Bung Alfian, secara langsung pada rapat PBB. Ya walaupun kita secara keislaman lah ya kurang suka dengan PBB, tapi kan minimal dengan forum itu kita bisa ngoceh lah, Bung Alfian, ya, sikap Indonesia gitu. Nah, Bung Alfian, ya Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini apa yang perlu dipesankan ya oleh Bung Alfian kepada para capres lah, Bung Alfian? Karena menurut saya gaya-gaya Prabowo yang ketika orang ngomong monyongin bibir, melet-melet, itu menurut saya bukan mencerminkan seorang calon presiden loh, Bung Alfian. Mungkin dia terbawa suasana, kita husnuzonnya begitu. Tapi kan kalau itu nanti diulangi lagi, itu kan nggak bagus juga, Bung Alfian. Ini mungkin masukan juga kan buat beliau biar bisa menjaga sikap. Tapi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa yang ingin Bung Alfian pesankan untuk semuanya lah ya, agar kita fair, asik lah nonton debat capres ya, Bung Alfian. Silakan. Yang pertama, konten pertahanan, keamanan, dan geopolitik itu harus dikuasai dan seluruhnya untuk
keutuhan NKRI dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya secara fokus ya, karena sudah mendekati hari pemilihan, saya berharap betul Pak Anies Rashid Baswedan tingkat penguasaannya juga bisa melakukan semacam empati paradoksi atau belajar dari sumber bahan belajarnya Pak Prabowo. Nggak apa-apa, kan itu dosen-dosen juga ada yang simpatik dengan Anda. Pelajari betul sumber-sumber dari Kementerian Pertahanan juga diakses, karena mereka kan juga punya website, mereka juga punya guru besar, lakukan diskusi-diskusi, dan juga anggota tim Amin juga ada yang bekerja di lingkungan itu. Karena menurut saya, di samping pergaulan internasional Anies Rashid Baswedan yang bagus, di sisi lain Departemen Pertahanan tentu mempunyai baik data-data mutakhir, baik hasil riset mutakhir, itu yang pertama. Yang kedua, sempatkanlah berdiskusi dengan beberapa orang yang punya kemampuan itu. Seperti di UI itu ada Profesor Dr. Amir Santoso dan beberapa tokoh-tokoh atau guru-guru besar di berbagai kampus. Ajak mereka untuk ngobrol. Ya, bagaimanapun juga negara ini negara besar, negara ini negara yang diharapkan bisa mentigai setelah Erdogan, Anwar Ibrahim, dan Anies Baswedan. Saya pikir ini menjadi penting saya sampaikan. Untuk yang lain-lainnya saya tidak masuk pada posisi apa, yang jelas Anies menambahkan poin untuk bergerak di 2 digit di atas yang mereka kalaupun digabung menjadi 1, Anies tetap 2 digit untuk menang. Karena di situ kemenangannya tidak akan pernah bisa diganggu. Sekian pemirsa sekalian, kita jumpa di edisi Dibacain Berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.